perusahaan-perusahaan minyak lain, harga yang turun ini bukan sesuatu yang baik untuk Medco. Tetapi kita mempunyai komitmen dengan perbaikan daripada ongkos produksi, efisiensi, kita masih merasa bahwa kita bisa survive di masa-masa yang akan datang. Meskipun kita mengadakan efisiensi, bukan berarti kita memotong karyawan. Kita masih dalam mood untuk ekspansi. Kita masih percaya bahwa market di Indonesia ini kuat sekali. Kelas menengah yang maju membuat Indonesia membutuhkan energi yang lebih baik. Dan itu komitmen Medco ke depan bahwa kita tetap mesti melihat pergerakan-pergerakan. Contoh, kita tahu bahwa growth daripada Indonesia ini akan pindah dari bagian barat ke bagian timur. Reserve daripada minyak juga akan pindah dari barat ke timur, dari darat onshore menjadi offshore, dan yang paling penting dari semuanya juga adalah sustainability. Jadi kita berkomitmen bahwa dalam waktu yang tidak terlalu panjang, Medco ingin mempunyai kepandaian, kecakapan, kemampuan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi di offshore. Kita ingin kita bullish tentang market Indonesia. Oleh sebab itu kita juga akan berpartisipasi sebagai perusahaan energi yang bertanggung jawab dengan mengembangkan sustainable energy, terutama dari geothermal dan solar. Tentunya kita lebih berhati-hati di dalam menjalankan pencarian atau eksplorasi daripada minyak. Capex kita turun drastis gitu kan ya. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga masih melihat bahwa karena kita gung-ho, karena kita percaya market Indonesia ini baik, kita juga melihat cara-cara lain untuk berekspansi. Salah satunya mungkin dengan cara-cara seperti akuisisi atau melihat opportunity lain yang kita bisa kembangkan sesuai dengan komitmen Medco yang saya sudah katakan. Kita memang melihat bahwa banyak sekali effort ini bukan hanya bisa diselesaikan oleh Medco, apalagi pihak swasta sendirian. Tapi ini mesti kerjasama yang baik, gitu kan ya. Salah satu terobosannya adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan energi di pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia Timur yang memerlukan banyak sekali ongkos untuk infrastruktur. Nah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam jangka waktu singkat dan dekat, kita akan mempropos kepada pemerintah untuk breakthrough tersebut, gitu kan ya. Kalau kita dulu bisa membangun Indonesia bagian barat dengan cost recovery, mungkin di masa yang akan datang cost recovery dibutuhkan lebih komprehensif, dan pada saat yang bersamaan kita mempunyai satu komitmen bahwa Medco juga atau perusahaan-perusahaan Indonesia, perusahaan-perusahaan yang bekerja di Indonesia juga sanggup untuk memberikan lebih daripada hanya kontribusi daripada cost recovery tersebut. Contohnya, bagaimana kita bisa mendistribusikan LNG di Indonesia Timur sebagai pusat pertumbuhan baru. Itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan sangat besar. Tetapi kalau tidak kita kerjakan, siapa yang akan kerjakan? Di situ kita punya komitmen bahwa Medco akan turut berpartisipasi aktif untuk memberikan energi kepada Indonesia supaya Indonesia bisa tumbuh dan Indonesia bisa maju dan sejahtera. Yang kami sekarang lagi serius mendalami adalah untuk memperbaiki kecakapan kami dari yang onshore menjadi offshore. Itu yang utama. Yang kedua, kita sedang membuat studi bagaimana untuk bisa mendistribusikan energi, terutama gas yang bisa kita, karena di Indonesia Timur ini hanya dua opsinya, gas atau dengan nuklir, gitu kan. Jadi bagaimana mendistribusikan energi dengan baik ke Indonesia Timur. Yang ketiga, kita ingin bertanggung jawab kepada lingkungan, yaitu mengembangkan energi alternatif baru dan terbarukan, terutama dari geothermal dan solar. Kita akan menggarap pusat pertumbuhan baru untuk Indonesia.